Tidak ingin menumpuk, saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi apakah Anda dapat mempertahankan saya atau tidak tergantung pada fakta bahwa saya juga berjuang untuk Sensi. Meskipun boneka ini memiliki kebencian yang sangat kuat, tidak mungkin untuk menolak pemanggangan tiga hati api Xiaoyan. Dalam domain Dewa Api ini, itu seperti bahan obat, yang akan dipanggang dan disempurnakan oleh api. Tetapi untuk memecahkan situasi, hanya sisa jiwa yang tersisa di langit jangka panjang, dan kekuatan keabadian, apalagi perluasan wilayah dewa, sepenuhnya bergantung pada kekuatan Jielei. Tetapi meskipun Jerry kuat, sangat disayangkan bahwa yang dia hadapi sekarang adalah penindasan dari akumulasi kekuatan dari tiga asal, di antara mereka, kekuatan utama telah lama melemah, dan tidak mungkin untuk menembus anti-inflamasi. Alam Dewa Abadi. Domain Dewa Abadi masih sangat sederhana, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Adapun Xiaoyan, dia merasakan ruang domain Tuhannya sendiri. Di sini dia merasakan kekuatan penguasa dunia, seolah-olah makhluk di alam dewa itu seperti semut, dan dia bisa mengendalikan hidup dan mati sesuai keinginannya. Xiaoyan tidak menghentikan amukan api dan membungkusnya sampai sisa darah dan daging dari tubuh boneka itu benar-benar terhapus dan berubah menjadi kerangka, tetapi hanya jantungnya yang masih berdetak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia melihat bahwa jantungnya berdetak lebih cepat, dan tiba-tiba kekuatan tirani dimulai dengan sendirinya, keluar dari jantung. Pada saat yang sama, alam Dewa Abadi Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dengan kekuatan ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Tiba-tiba, di belakang Xiaoyan, gelombang berwarna darah muncul, dan kebetulan berada di tengah telapak tangan, dan kelima jarinya tiba-tiba menutup. Awalnya, boneka itu dibakar sampai hanya kerangka yang tersisa, tetapi kebencian yang kuat dari bawah gunung hitam menempel ke atas, dan sosok boneka itu membengkak melawan angin iblis, yang punggungnya penuh dengan bayangan gelap, mengulurkan tangannya untuk meraih dua akar terpanjang di belakangnya dan mencabutnya. Kemudian Xiaoyan, yang terjepit di ujung dan bersatu kembali, meraung pelan, mencuri. Terlebih lagi, kebencian di Gunung Hitam masih terus-menerus membuka lubang berdarah di tengah dada iblis yang berkumpul, dan itu sebenarnya terakumulasi di tengah lubang berdarah. Tampaknya Jielei diblokir. Saat kebencian terus mengalir ke nafas iblis, itu terus tumbuh semakin kuat. Kulit dan daging di tubuhnya telah memadat seperti baju besi pada saat ini, dan sosoknya, yang membengkak hingga 100 kaki, mulai menyusut dengan aneh hingga berubah menjadi ukuran manusia normal. Mengaum. Saat berikutnya, ada ledakan dari dalam lubang, dan sosok kepala iblis menghilang tiba-tiba. Ketika dia muncul kembali, dua duri tajam di tangannya menusuk dengan keras ke dalam kumpulan Ningsi, dan guntur keluar dari kedua tangan dalam sekejap, sampai waktu sebelumnya itu mengalir ke seluruh monster. Guntur langsung menutupi pertemuan itu, dan tangan raksasa itu dengan cepat tertutup retakan, dan tiba-tiba hancur. Tubuh Xiaoyan sedikit malu dan dia menembak tanpa kepala darinya, dan segera melangkah maju dengan telapak kakinya, dan dua duri tajam di tangannya membungkus Lei Mang dan langsung mengenai Xiaoyan. Iblis muncul di depan Xiaoyan hampir seketika. Dia menusuk dengan ganas ke arah Xiaoyan setiap saat. Dalam sekejap, cairan hitam di tubuh Xiaoyan menempel pada baju besi dewa palsu dan mengembun di tubuhnya, dan saat dia meninju dengan kedua tinjunya, dia bertarung melawan masa lalu tanpa kepala di depannya. Pada saat yang sama, cahaya di mata Xiaoyan bersinar seperti siang hari, dan sosok kepala iblis itu segera menjadi sama. Sosok Xiaoyan tiba-tiba berbalik, menghindari pengeboman sengit dari tinjunya yang terbungkus api dan guntur. Iblis. Ledakan. Sosok kepala iblis melesat sebagai tanggapan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap. Dari mana datangnya kekuatan tadi? Kecuali bahwa Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan perubahan penampilan, dan kekuatannya juga menjadi lebih kuat pada saat yang sama untuk menopang langit, karena jelas bahwa bukan kekuatan Changkitian yang menembus Flame God domainnya saja. Sekarang, ada makhluk lain yang lebih kuat di sini. Jika bukan karena kekuatan untuk menembus domain Dewa Api Xiaoyan barusan,
Chang Qitian mungkin telah dimusnahkan oleh Xiao Yan. Chang Qitian adalah pion. Mungkinkah beberapa hari terakhir ini bukan penguasa akumulasi? Xiao Yan curiga. Kepala iblis yang terlempar ke udara oleh Xiao Yan dengan cepat distabilkan oleh dua tanda tinju busur karbon cekung di dadanya oleh sosok Hong Fei, dan dia segera meraung, seolah-olah pada saat ini Chang Qitian benar-benar kehilangan sedikit yang tersisa. Alasan. Ini adalah orang yang bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, sepertinya ada kekuatan lain yang memanipulasinya. Anda harus mencari tahu manipulator sebenarnya di baliknya. Hanya saja cukup menyebalkan jika benda ini terbang di sekitar sini sepanjang waktu. Mata Xiao Yan tenggelam, niat membunuh berkedip, dia tidak berniat untuk terus memberi Chang Qitian kesempatan lagi, sekarang dia harus bergegas dan mengakhiri semua ini untuk mencari tahu apa situasi spesifiknya di sini, dan kemudian menelannya, dengan akumulasi kecepatan. Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia digigit dan pingsan, dan iblis yang secara singkat mengendalikan Zhen Fei menginjak akumulasi lagi, dan terus menikam Xiao Yan dengan ganas dengan ayunan sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah jatuhnya akumulasi skill, ternyata menjadi sarana untuk digunakan oleh orang lain, sungguh menyedihkan, tapi sangat menjijikkan membuat orang menggunakannya. Mata Xiao Yan terpaku, dan 8 penguasa misterius desolate muncul di tangannya, dan penguasa yang berat itu meraung. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini masih belum cukup kuat, dan domain Dewa Abadi tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat, jika tidak, ia dapat menggunakan domain Dewa Api untuk menekan Chang Qitian yang mengandalkan akumulasi kecepatan. Untuk menyerang. Faktanya, Xiao Yan menemukan bahwa menyanyi Qitian hanya membutuhkan penggunaan tanpa otak, dan Jilei tidak dapat melakukannya sama sekali. Dengan kekuatan guntur, dia benar-benar jatuh. Di tengah udara, Xiao Yan memulai pertarungan singkat dengan iblis. Pada saat ini, dia terikat oleh kebencian yang kuat. Chang Qitian Qi, yang telah berubah menjadi iblis, telah meningkatkan kekuatan fisiknya beberapa tingkat, dan mampu menahan serangan dari Xiao Yan. Hanya saja metode serangan tunggal dapat dengan cepat membuat Xiao Yan mengetahui jalannya. Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera menamparkan mata anjing di jubah lengan bajunya. Perluasan semua batasan di sini beberapa orang ingin melarikan diri. Xiao Yan segera menyadari sesuatu yang aneh, karena Chang Qitian, yang terikat pada kebencian, tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun ada kekuatan guntur untuk mengurangi peradangan, saya merasa akumulasi dalam tubuh selama 7 hari mungkin bukan sumber akumulasi yang sebenarnya. Dia ada untuk menunda waktu. Tidak sampai pertempuran dengan setan Chang Qitian yang benar-benar berlalu. Ini kurang dari setengah batang dupa, tetapi ruang ini tidak terlalu besar, dan Xiao Yan tidak yakin apakah mereka yang benar-benar telah mengumpulkan energi itu telah pergi. Anjing itu terlihat sangat serius sehingga Xiao Yan bahkan tidak berani mengutuk. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia segera membuka matanya, dan cahaya biru meledak, menyapu seluruh ruang, dan segera teknik terlarang yang tak terhitung jumlahnya yang ada di sini runtuh. Efek dari larangan ini mungkin tidak dibuat oleh Su Guan sesuka hati, tetapi untuk tujuan lain.